Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang persamaan trigonometri. Adapun pematerinya yaitu saya Nur Fajri Hamdani Takdir sebagai pemateri pertama, Sri Musfira sebagai pemateri kedua, dan Rizky Andini sebagai pemateri ketiga. Adapun materi pertama yaitu penyelesaian umum. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X atau beberapa sudut yang tak diketahui. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Bentuk-bentuknya seperti cos X derajat sama dengan P, sin X derajat sama dengan P, tan X derajat sama dengan 1/2 dan seterusnya, di mana X derajat sama dengan sudut yang tak diketahui dan P mewakili suatu bilangan. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos X derajat sama dengan 1/2 di mana X elemen bilangan real. Penyelesaian cos X derajat sama dengan 1/2 untuk X sama dengan 60 atau X sama dengan 300. Fungsi kosinus mempunyai periode 2pi atau 360 derajat, artinya cos A sama dengan cos A tambah K kali 360 derajat. Untuk interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari 360 derajat, terdapat dua sudut yang mempunyai nilai kosinus yang sama, yaitu X sama dengan 60 atau X sama dengan 300. Untuk interval 360 berikutnya yaitu 360 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari 720 derajat. Juga terdapat dua sudut yang memberikan nilai kosinus yang sama, yaitu X sama dengan 60 tambah 360 sama dengan 420 atau X sama dengan 300 ditambah dengan 360 sama dengan 660. Demikian seterusnya untuk tiap 360 berikutnya terdapat dua sudut yang memberikan nilai kosinus yang sama. Secara umum, didapat bahwa untuk cos X derajat sama dengan 1/2, X sama dengan 60 ditambah dengan K kali 360 atau X sama dengan 300 ditambah dengan K dikali 360 di mana K elemen Z. Jadi, himpunan penyelesaiannya ialah 60 ditambah K kali 360 digabung dengan 300 ditambah K kali 360 di mana K elemen Z. Pembuktiannya, cos A derajat sama dengan cos A ditambah dengan K dikali dengan 360 derajat. Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, cos A derajat sama dengan cos A ditambah dengan K kali 360 derajat. Maka cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang dengan sin A dikalikan dengan sin B. Cos A ditambah dengan K kali 360 derajat sama dengan cos A dikali cos K kali 360 derajat dikurang sin A kali sin K kali 360 derajat. Cos A tambah K kali 360 derajat sama dengan cos A kali 1 dikurang dengan sin A kali 1 sama dengan cos A kurang 0. Sehingga didapatkan hasil cos A tambah K kali 360 sama dengan cos A derajat. Materi selanjutnya yaitu persamaan yang mengandung jumlah kosinus atau sinus. Untuk menyelesaikan persamaan ini pada dasarnya seperti penyelesaian pada aljabar, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, ruas kanan dijadikan 0, yang kedua ruas kiri difaktorkan, dan yang ketiga setiap faktor disamakan dengan 0, yang berprinsip pada A kali B sama dengan 0, di mana A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Di dalam memfaktorkan ruas kiri pada umumnya digunakan rumus jumlah kosinus atau sinus. Untuk rumusnya sendiri, sin A plus min sin B sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Cos A plus min cos B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Nah, untuk pembuktiannya sendiri, sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Misalkan A sama dengan alfa tambah beta dan B sama dengan A kurang beta. Sehingga A tambah B sama dengan 2 alfa, di mana alfa sama dengan 1/2 A tambah B, dan A kurang B sama dengan 2 beta, di mana beta sama dengan 1/2 A kurang B.
Selanjutnya, substitusikan nilai A, B, alfa, dan beta pada rumus di atas, sehingga diperoleh sin A tambah sin B sama dengan 2 sin 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Soalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 4x derajat ditambah sin 2 derajat sama dengan 0 untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil 360 derajat. Untuk penyelesaiannya sendiri, sin 4x derajat ditambah sin 2x derajat sama dengan 0 dan 0 derajat lebih kecil sama dengan x dan x lebih kecil 360 derajat. 2 sin 1/2 4x ditambah 2x derajat cos 1/2 4x kurang 2x derajat sama dengan 0, di mana 2 sin 3x derajat cos x derajat sama dengan 0, sin 3x derajat cos x derajat sama dengan 0, sehingga diperoleh sin 3x derajat sama dengan 0, atau cos x derajat sama dengan 0. Nah, dari sin 3x derajat ini diperoleh 0, di mana 3x sama dengan 0 ditambah K 360 atau 180 ditambah K 360, di mana x-nya diperoleh K 120 atau x 60 ditambah K 120, sehingga K-nya diperoleh K sama dengan 0, 1, dan 2, atau x sama dengan 0, 60, 120, 240, 180, dan 300. Dari cos x derajat sama dengan 0, di mana x yang diperoleh 9 dan 270. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0, 60, 90, 120, 180, 240, 280, dan 300. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, di mana saya akan membahas mengenai persamaan kuadrat dalam kosinus, sinus, dan tangen. Persamaan kuadrat dalam bentuk kosinus, sinus, dan tangen berbentuk yang pertama untuk kosinus, yaitu A kali cos kuadrat X tambah B kali cos X tambah C sama dengan 0. Untuk sinus, A kali sin kuadrat X tambah B kali sin X tambah C sama dengan 0. Dan untuk tangen yaitu A kali tan kuadrat X tambah B kali tan X tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Cara penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pada persamaan kuadrat dalam aljabar, yaitu dengan memfaktorkan atau dengan rumus penyelesaian, dengan memperhatikan bahwa sin X kurang dari atau sama dengan 1 dan sin X lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan cos X kurang dari atau sama dengan 1 dan cos X lebih dari atau sama dengan negatif 1 untuk sebarang nilai X. Adapun rumus yang dapat kita gunakan, pertama, cos 2x sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, atau cos 2x sama dengan 2 kali cos kuadrat X kurang 1, atau cos 2x sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat X. Kedua, sin 2x sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Dan ketiga, tan 2x sama dengan 2 kali tan X per 1 kurang tan kuadrat X. Adapun pembuktian dari salah satu rumus yang telah kita paparkan tadi, kita ambil cos 2x, yaitu cos 2x sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, atau cos 2x sama dengan 2 kali cos kuadrat X kurang 1, atau cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, perhatikan kembali rumus cos A tambah B, di mana cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Jika A sama dengan X dan B sama dengan X, maka rumus di atas menjadi cos X tambah X sama dengan cos X kali cos X kurang sin X kali sin X, maka diperoleh cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, kita substitusikan sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X pada persamaan di atas, maka diperoleh cos 2X sama dengan
cos kuadrat X kurang sin kuadrat X menjadi cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang dalam kurung 1 kurang cos kuadrat X. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang 1 ditambah cos kuadrat X. Maka kita peroleh cos 2X sama dengan 2 kali cos kuadrat X kurang 1. Selanjutnya, jika kita substitusikan cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X pada persamaan di atas, maka diperoleh cos 2X sama dengan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X menjadi cos 2X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X kurang sin kuadrat X. Diperoleh cos 2X sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat X. Sehingga rumus di atas terbukti. Adapun contoh soalnya, yaitu tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan cos 2X derajat tambah cos X derajat sama dengan 0 untuk X kurang dari 360 derajat dan X lebih dari atau sama dengan 0 derajat. Penyelesaiannya, cos 2X derajat tambah cos X derajat sama dengan 0, di mana X kurang dari 360 derajat dan X lebih dari atau sama dengan 0 derajat, menjadi 2 cos kuadrat X derajat kurang 1 tambah cos X derajat sama dengan 0. 2 cos kuadrat X derajat kurang 1 kita peroleh dari rumus yang telah kita paparkan tadi, di mana cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X kurang 1. Sehingga 2 cos kuadrat X derajat tambah cos X derajat kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi 2 cos X derajat kurang 1 dikalikan dengan cos X derajat tambah 1 sama dengan 0. Seperti yang dijelaskan tadi pada poin B, pemateri sebelumnya, setiap faktor disamakan dengan 0, sehingga 2 cos X derajat kurang 1 sama dengan 0, atau cos X derajat tambah 1 sama dengan 0. 2 cos X derajat kurang 1 sama dengan 0 diperoleh cos X derajat sama dengan 1/2, atau cos X derajat tambah 1 sama dengan 0 diperoleh cos X derajat sama dengan negatif 1. Dari cos X derajat sama dengan 1/2, kita peroleh nilai X yang memenuhi, yaitu 60 dan 300. Sedangkan dari cos X derajat sama dengan negatif 1, nilai X yang memenuhi, yaitu 180. Jadi, himpunan penyelesaiannya ialah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Sekian, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.